Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan ini adalah Chevrolet Trailblazer terbaru tahun 2017. Dan mobil ini bisa mengejutkan Anda. The All New Trailblazer. Begitu Chevrolet menyebut mobil ini. Tapi, bila Anda berpikir bahwa ini adalah generasi baru, maka Anda salah. Pada dasarnya mobil ini masih memiliki basis yang sama dari model sebelumnya yang digantikannya. Jadi ini lebih ke arah facelift. Tapi entah kenapa Chevrolet itu sangat senang menggunakan kata-kata all new untuk produk faceliftnya. Captiva, Trax, sekarang Trailblazer. All new berarti semuanya baru, dan mobil ini tidak. Tapi walaupun ini hanya sebatas facelift, yang berubah dari mobil ini sangat banyak. Kalau dari luar yang paling kentara adalah moncongnya yang berubah total, dia menjadi lebih mengotak, lebih modern, dan lebih cantik untuk dilihat. Dia juga sudah dilengkapi dengan DRL LED. Tapi lampu yang tadinya sebelumnya menggunakan proyektor, sekarang justru menggunakan halogen pijar biasa, dan belum HID atau xenon. Tapi secara keseluruhan tampang depannya ini sangat positif perubahannya dibandingkan sebelumnya. Sedangkan untuk di belakang sama persis. Profil samping juga sama persis. Ban juga ukurannya sama walaupun peleknya tapi ukurannya sama 265/60 R18. Mesin yang digunakan sama dengan sebelumnya dalam hal kapasitas, yaitu 2500 cc diesel dilengkapi dengan turbo. Tapi teknologi turbonya baru, teknologi mesinnya baru, dan tenaganya meningkat. Kalau tadinya hanya 150-an PS, sekarang menjadi 180 PS. Hanya 1 PS dibandingkan Pajero Sport yang merupakan paling tinggi horsepower-nya di kelasnya. Tapi torsinya dia 440 Nm, yang artinya 10 Nm lebih besar dibandingkan Pajero Sport. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui transmisi otomatis 6 speed. Tidak tersedia lagi sekarang varian transmisi manual atau penggerak all-wheel drive. Seperti Anda bisa lihat, bagian belakangnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan bukaan bagasi juga ini belum elektrik seperti Toyota Fortuner. Bagasi belakang tidak terlalu besar, tapi sekarang ada kompartemen yang tadinya hanya opsional, sekarang sudah menjadi standar. Kemudian juga ini bisa dilepas kalau Anda ingin memperbesar bagasi, serta kalau Anda ingin meluaskan lagi, Anda tinggal menarik satu tuas untuk melipat rata bangku jok ke 3. Kalau Anda mau membawa barang yang sangat panjang, maka dia juga bisa dilipat jok tengahnya hanya dengan one touch tumble. Ini kalau mau akses ke belakang, tapi kalau hanya membawa barang, maka Anda bisa mendapatkan space yang rata sampai belakang kalau bangku belakang juga dilipat seperti tadi. Sekarang saya mau ke belakang untuk melihat akomodasinya. Tinggi saya 177 cm, kaki mentok, dan kepala mentok. Jelas bukan tempat yang paling menyenangkan buat berada di dalam mobil ini. Paha juga tidak terlalu tersangga dengan baik, walaupun bentuk serta kualitas material jok ketiga ini juga bagus. Anda juga memiliki seat belt 3 titik, serta ventilasi AC. Ini hanya cocok untuk anak-anak di belakang, dan dia juga masih dilengkapi oleh 2 cup holder serta 2 tempat penyimpanan untuk gadget. Sekarang saya mau lihat bangku tengah. Nah, baru di sini ruang kakinya lega, ruang kepalanya juga. Dia juga menyediakan sandaran tangan dengan 2 cup holder di tengah dan 1 cup holder di masing-masing pintu, sehingga ada 4 cup holder di bangku tengah ini. Kemudian dia juga menyangga paha dengan sangat baik, serta dia bisa reclining. Di sini juga terdapat pengaturan AC
dan ventilasi juga untuk penumpang tengah. Tapi sayangnya dia tidak bisa maju mundur untuk fleksibilitas antara orang maupun barang. Satu fitur istimewa yang dimiliki oleh Trailblazer dan tidak dimiliki oleh rival lain di kelasnya adalah remote engine start. Jadi Anda bisa men-start mesin dari remote. Caranya sangat mudah, Anda tinggal klik kunci, kemudian tombol di bawahnya dipencet dalam waktu sekitar 3 detik 4 detik dan mesin langsung menyala. Ketika mesin sudah menyala, Anda juga tidak perlu khawatir mobil ini akan dicuri oleh orang. Karena walaupun orang bisa masuk ke dalam mobil ini seperti saya tunjukkan, mereka tidak akan bisa mengoperasikan apapun dari mobil ini karena semuanya mati, setir terkunci, kemudian transmisi juga tidak bisa dipindahkan sama sekali. Anda tetap butuh kunci untuk dimasukkan dan dikontak, baru mobil bisa berjalan. Jadi apa sebenarnya fungsi dari remote engine start ini? Yang pertama adalah untuk mendinginkan kabin mobil. Jadi Anda tidak perlu khawatir pada saat Anda parkir di tempat yang sangat panas, Anda bisa menyalakan dulu untuk mengaktifkan AC dan mendinginkan kabin mobil. Kemudian walaupun Anda mematikan AC pada saat turun dari mobil, dia secara otomatis akan menyalakannya kembali. Jadi tidak peduli Anda AC itu mati atau hidup pada saat meninggalkan mobil, dia akan otomatis menyala. Fungsi yang kedua adalah untuk ngerjain orang sekitar. Karena dari kemarin pada saat kami mengaktifkan ini, apalagi di tempat parkir yang lama itu, pasti orang itu bingung semuanya melihat tidak ada orang di dalam dan mesin menyala sendiri. Apalagi ini diesel sehingga suaranya terdengar cukup keras. Lantas, fungsi yang ketiga yang paling tidak penting tapi kadang-kadang keren buat beberapa orang adalah Anda bisa masuk ke mobil ini dengan gaya yang sangat cool. Seperti saya tunjukkan begini. Anggap saya berjalan ke arah mobil dan sampai ke dekat mobil itu dia menyala sendiri seolah-olah dia tahu tuannya itu datang. Padahal sebenarnya Anda yang mengoperasikan di dalam kantong. Saya seperti ini. Anggap saja mobilnya parkir di situ dan Anda menuju ke mobil dengan tangan di dalam kantong padahal sudah memegang kunci. Dan Anda berjalan dengan penuh percaya diri ke arah mobil. Keren kan? Lantas banyak juga yang bertanya berapa jaraknya kita bisa menyalakan mesin dari remote. Itu tergantung dari baterai yang ada di remote-nya. Jadi selama kita bisa membuka dan mengunci, maka di situ juga fungsi dari remote engine start ini bisa dilakukan. Kalau Anda sudah menyalakan mesin kemudian ternyata tidak jadi masuk ke mobil, maka dia setelah beberapa saat dia akan mati sendiri secara otomatis dan tetap semua terkunci. Atau Anda juga bisa matikan lagi lewat tombol di remote ini. Sekarang saya ke kokpit dan mobil ini ground clearance-nya sangat tinggi karena memang sewajarnya mobil di kelas ini, sehingga footstep ini sangat berguna ketika kita mau masuk. Kita bisa injak kaki di footstep dan ada tarikan buat tangan. Gagah dan gampang masuknya. Kalau Anda perhatikan tadi pada saat saya membuka pintu, jendela itu turun sedikit dan pada saat saya tutup ketika rapat dia baru naik lagi. Itu fungsinya adalah untuk membuat pada saat kita menutup pintu tekanan di kabin itu tidak terlalu tinggi tekanan udaranya sehingga tidak membuat sakit kuping dan menutup pintu menjadi lebih enteng. Sentuhan kecil yang sangat menarik. Sekarang kita lihat interiornya. Mobil ini basisnya serupa dengan Isuzu MU-X. Jadi kalau Anda perhatikan generasi sebelum facelift ini, bentuk dashboard itu sama persis, tapi sekarang benar-benar berbeda. Dashboardnya keren dengan material yang berkualitas serta terlihat tahan lama. Memang dia masih ada material keras, tapi ini bukan keras yang murahan serta wow, ini material empuk dan terlihat punya daya tahan tinggi. Brush aluminium di sini juga
keren, serta sistem multimedianya ini baru total. Dia termasuk yang paling canggih di kelasnya karena dia touchscreen, kemudian dia bisa terkonektivitas ke gadget bukan hanya dengan sambungan Bluetooth, tapi dengan dua sambungan yang sekarang lagi ngetren, yaitu Apple CarPlay serta Android Auto. Dengan Apple CarPlay, Anda itu tinggal menyambungkan gadget via kabel data ke mobil dan sudah langsung semuanya beres di sini. Tidak perlu lagi pairing dan Anda sudah bisa mengakses hampir semua dari telepon Anda, dari mulai sambungan telepon, musik, peta, Siri yang merupakan voice command canggih dari Apple itu juga bisa terakses, kemudian SMS, podcast, audiobook semua sudah bisa diakses dari multimedia yang bernama MyLink 2 ini. Secara umum perubahan di kabinnya ini sangat positif. Bukan hanya desain dan materialnya, tapi kalau Anda lihat tombol-tombol di konsol tengah ini, maka akan terbayang betapa banyaknya fitur mobil ini. Kita lihat dari mulai lane departure assist, dia ada tombolnya di sini, vehicle stability assist, hill descent control, kemudian park sensor ini bisa diatur, nanti kita akan bahas fungsinya pada saat kita berjalan. Lantas instrumen baru total. Dia sekarang terlihat lebih berkelas, lebih minimalis, tapi elegan dan dilengkapi dengan layar MID di tengah. Layar MID ini cukup besar, walaupun memang bukan high definition dan tidak berwarna, dia hanya hitam dan putih, tapi informasi yang disampaikan sangat lengkap, bahkan sampai voltase aki juga ada, suhu transmisi yang sebenarnya tidak banyak berguna buat kita itu pun juga ada di sini, tapi yang paling berguna bagi kita di MID ini adalah tire pressure monitoring system. Jadi dia secara real time memantau tekanan dari keempat ban sehingga Anda bisa melakukan antisipasi lebih awal ketika salah satu ban itu mengalami kurang angin atau kempes. Meski begitu, ada beberapa kelemahan yang kami temukan di interiornya. Mobil ini menawarkan mesin dengan torsi terbesar di kelasnya untuk pengendaraan yang lebih sporty, tapi memang belum dilengkapi dengan pedal shift di setir. Untungnya tetap bisa Anda pindahkan secara manual transmisinya lewat tuas di tengah, tapi itu tidak terlalu signifikan. Namun yang agak mengganggu berikutnya adalah bentuk setirnya ini masih sama seperti sebelumnya, tidak terlalu menggugah walaupun sekarang dipenuhi oleh tombol-tombol dengan kualitas yang baik, serta yang paling saya tidak suka adalah dia hanya bisa tilt dan belum bisa teleskopik, sehingga dia tidak begitu fleksibel untuk banyak postur orang untuk menaiki mobil ini. Ketika mobil ini kami jalankan, Chevrolet Trailblazer memberi kami kejutan karena dia berada di atas ekspektasi kami. Dia benar-benar terasa halus dan dewasa. Sebenarnya bandingannya sedikit lebih keras dibandingkan model sebelumnya, tapi itulah yang membuat karakternya menjadi lebih mantap. Stabilitasnya juga sangat baik di kecepatan tinggi. Bahkan Anda juga harus sering-sering melihat speedometer kalau misalnya di jalan tol, karena berjalan sampai di atas 100 km per jam pun masih terasa tenang dengan mobil ini. Dengan torsi terbesar di kelasnya, akselerasi yang dihasilkan juga impresif. Jadi walaupun penyaluran tenaganya itu halus dan cenderung gradual, dia tidak menyentak-nyentak, tapi begitu diinjak gas, itu datang gelombang torsi yang terus-menerus melajukan mobil secara positif. Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia, 0 sampai 100 km per jam 10,1 detik. Itu artinya terbaik, bahkan lebih baik daripada Pajero Sport Dakar yang itu di sekitar 10,6 detik. Dia memang kalah 1 PS mesinnya dibandingkan Pajero Sport Dakar, tapi torsinya dia lebih besar 10 Nm. Dan dia gearboxnya memang tidak sebanyak Pajero Sport Dakar yang sampai 8 speed, dia hanya 6 speed, tapi ternyata torsinya itu cukup kuat untuk melajukan mobil ini, mencatat akselerasi tercepat di kelasnya. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, untuk hitungan kelasnya dia tergolong standar, yaitu di kecepatan rata-rata 22 km per jam di dalam kota itu mencatat 10,4 km per liter. Sementara untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia mencapai 14,5 km per liter.
Tapi yang paling mencengangkan adalah fitur yang ditawarkan untuk pengemudi. Dia satu-satunya di kelasnya yang dilengkapi dengan beragam fitur penjaga. Oke, memang ada Ford Everest, tapi Ford Everest sudah tidak bisa kita beli lagi sebagai unit baru. Yang di mobil ini artinya pesaingnya adalah Mitsubishi Pajero Sport, kemudian Toyota Fortuner. Itu adalah main rivalnya. Dan dibandingkan kedua rivalnya, mobil ini memiliki fitur-fitur radar yang istimewa. Pertama, kalau Anda mundur, dia akan melihat apakah dari belakang kanan atau belakang kiri ada mobil dan memperingatkan Anda. Kemudian juga dia ada lane departure warning yang akan memberi peringatan kalau Anda berpindah jalur secara tidak sengaja. Kemudian ada front collision. Jadi ketika Anda itu dianggap sudah mau menabrak mobil depan, dia akan mengeluarkan peringatan berbentuk bunyi dan merah yang persis di depan mata. Ada lampu merah itu dari lampu di dashboard yang memantul ke kaca seperti head up display. Itu lampu merahnya sangat terang dan memperingatkan Anda kalau mau menabrak. Mobil ini juga bisa mengingatkan Anda saat hendak berpindah jalur dan ada mobil di blind spot. Kemudian juga lampu sudah auto dan wiper juga sudah auto. Fog lamp depan dan belakang juga sudah standar. Lantas ada stability control, hill start assist, dan hill descent control. Walaupun dia bukan 4-wheel drive, ketika Anda off-road, menuruni turunan yang tajam dengan hill descent control, Anda tidak perlu menginjak rem, dia akan mengatur kecepatan sendiri. Dan kalau Anda mau bersantai di jalan tol, Anda bisa menggunakan cruise control. Luar biasa fitur untuk mengemudi yang ditawarkan oleh mobil ini. Dengan kelengkapan sebanyak itu, sudah sewajarnya jika mobil ini berharga lebih mahal dari kompetitornya. Ternyata tidak, dan disitulah berita yang paling mengejutkannya. Pada saat kami mengetes Trailblazer ini di bulan Maret 2017, pesaing utama dari tipe LTZ seperti yang kami tes, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2, serta Toyota Fortuner yang VRZ 4x2, itu harganya sudah 500 juta rupiah lebih sedikit. Sedangkan mobil ini 455 juta rupiah on the road. Untuk tipe LT-nya yang lebih sedikit fiturnya adalah 430 juta rupiah on the road. Artinya LTZ dibandingkan dengan Pajero Sport Dakar dan Fortuner yang VRZ, itu selisihnya 50 juta rupiah lebih murah untuk sebuah mobil yang memberikan fitur lebih banyak serta tenaga yang tidak kalah. Ini adalah jelas pemain di kelasnya yang memberikan value for money terbaik. Harus diakui mobil ini berhasil membuat saya bingung. Iya, bingung bagaimana Chevrolet bisa menjual mobil ini dengan harga begitu kompetitif, tapi dengan kualitas serta kelengkapan yang sangat baik. Apakah mereka menjual rugi mobil ini untuk banyak volume, atau mereka masih mendapat profit? Saya tidak tahu, tapi itu bukan urusan kita. Yang jelas ini kesempatan kita sebagai konsumen mendapatkan produk yang value-nya sangat baik. Memang dia hanya tersedia dalam 2 varian, tapi Anda tinggal lihat apakah varian tersebut memenuhi kebutuhan Anda. Dan saya yakin bagi Anda yang sangat penuntut sekalipun, tipe LTZ itu sudah sangat bisa memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Kualitas pengendaraan mobil ini, kualitas interiornya, performa mesinnya, serta kelengkapan fiturnya itu bahkan mengingatkan saya terhadap Ford Everest. Ini seperti obat rindu hilangnya Everest yang ditinggal oleh ATPM-nya. Dia lebih dekat ke Ford Everest dibandingkan ke Pajero Sport maupun Fortuner, tapi bedanya Trailblazer masih memiliki ATPM resmi dan harganya tidak setinggi Ford Everest pada saat dulu masih dijual. Ini benar-benar produk yang sangat layak Anda pertimbangkan. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Chevrolet Trailblazer ini. Bukan all new menurut kami, facelift. Jangan lupa Anda klik like bila Anda menyukai video ini, serta komentar di bawah. Isi juga polling kami, mana SUV leather frame yang paling Anda suka, serta main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Subscribe ke channel kami bila Anda belum, serta nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan melihat video kami berikutnya. Bagi Anda yang masih bingung untuk menentukan pilihan di kelas ini, silahkan juga Anda melihat video review dari Mitsubishi Pajero Sport yang akan ada di layar ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.
mobil ini ground clearance-nya tinggi. Ada tas. Sekarang kita lihat interiornya. Mobil ini basisnya sama dengan Isuzu MU-X. Sehingga kalau Anda lihat, kenapa bunyi-bunyi? Oke ya.